Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Cipto. Ya, seperti biasa, teman-teman, video ini bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman semua ya, tapi untuk berbagi saja. Baik teman-teman, di kolom komentar YouTube saya banyak yang bertanya, Bang, berapa ukuran pondok abang? Baru itu ya maksudnya ya. Bang, berapa budget yang dibutuhkan untuk membuat pondok seperti abang? Gitu pertanyaannya. Jadi karena banyak yang bertanya, saya akan mencoba menjawabnya teman-temannya. Nanti akan kita review ya, luasnya berapa dan budgetnya berapa kira-kira. Sekali lagi, video ini bukan untuk menggurui. Pondok ini juga ya pondok apa adanya lah, jauh dari kata mewah. Di luar sana masih banyak ya pondok-pondok yang lebih besar banget dari sini. Tapi ini saya buat sederhana. Kita akan sepil nanti berapa ukurannya, biayanya, dan apa saja yang terdapat di dalamnya itu ya. Tapi sebelumnya yuk kita kasih makan ikan dulu ya, karena sudah 2 hari ini ikan saya nggak makan. Yuk. Baik teman-teman, nanti kan kita sepil pondok itu ya, tapi sebelumnya kita kasih makan ikan dulu ya, sambil kita berjalan menuju tambaknya. Ini teman-teman, buahnya sawit umur 2 bulan 2 tahun 2 bulan yang ngambil. Oke, saya ngambil ya, jadilah teman-teman, lumayan juga lah. Ini perawatannya tidak semaksimal orang lain, seperti orang lain gitu ya, tapi cukup lah. Budget yang minim ini teman-teman, pupuk apa adanya saja. Oke, itu saja, kita jalan menuju tambak. Tuh, itu tambaknya itu yang ada jaring berwarna biru gitu teman-teman. Oke, kita gas. Itu biasanya ritual saya untuk memanggil teman-teman. Tuh, udah pada ngumpul di sini ternyata. Ini kalau nggak salah bulan Oktober ya, saya rilis benih-benihnya sini. Sekarang sudah bulan Januari, berarti sekitar 3 bulan lebih. Dan teman-teman, ternyata ikan nila ini cepat teman-teman berkembang biaknya. Kemarin saya lihat sudah ada anaknya itu, bahkan sudah besar sebagian. Nggak tahu saya, nanti kita lihat. Baik teman-teman, kemarin kan saya lihat itu sudah ada yang berkembang biak tuh nilanya. Nah, saya siapkan nih pelet PF1000 tuh teman-teman. Itu teman-teman anaknya teman-teman. Coba kita kasih yang kecil PF1000. Tuh indukannya tuh, kelihatan tuh matanya agak putih. Tuh teman-teman, muncul dia anaknya. Tuh anaknya sudah beranak, sudah
sudah berkembang biak ternyata. Tuh. Tuh, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Senang sekali saya. Mereka sudah pada besar-besar. Tuh. Kelihatan ya? Anaknya. Warna oranye. Itu anak ikan mas tuh, anak ikan mas yang oranye. Ada juga yang nila oranye. Tuh. Kelihatan ya? Itu anak ikan mas dan nila, teman-teman. Di bawahnya itu nila mas, bukan nila. Itu gurami yang agak putih-putih, itu gurami nih. Nah, bayang-bayang di bawah sana yang oranye-oranye itu ikan mas tuh. Tuh. Tuh, anak ikan mas. Baik, ngasih makan ikan sudah selesai. Seperti janji saya, kita akan review dulu pondok yang ada di belakang kita ya. Let's go. Nah, ini dia teman-teman penampakan pondok saya ya. Kemarin ada yang bilang, "Bang, pondok itu kayaknya sampai 50 juta ya." Enggak teman-teman, enggak sampai sama sekali, 10 juta pun enggak sampai ya. Jadi ceritanya pondok ini saya buat kayunya itu pakai kayu saya sendiri, kayu yang ada di kebun ini, bekas ini pohon-pohon atau hutan dari kebun sawit inilah. Tuh, itu banyak. Itu ceritanya teman-teman. Jadi kayunya kayu dari saya sendiri. Yang agak mahal itu seng teman-teman ya. Kayu nggak beli, terus jasa teman-teman, jasa pemotongan kayu menggunakan chainsaw seperti itu, mesin chainsaw. Itu saja sih. Di sini biasanya per kubik 1 juta lebih teman-teman. Ini kemarin saya lupa berapa kubiknya ya. Nah, untuk kayunya sebenarnya nggak kuat-kuat amat kayunya, hanya tiangnya saja kayu yang kuat, tiangnya saja kuat. Terus untuk apa, papan lantai itu nggak kuat-kuat amat. Kenapa? Nggak perlu yang kuat, cukup kayu yang sedang-sedang saja. Ini jenisnya terentang teman-teman, kayu pagar. Kemudian lantai dinding itu kayu terentang teman-teman. Kalau di sini orang Bangka nyebutnya terentang, jadi nggak kuat-kuat amat, asal jangan sering terkena hujan atau hujan panas seperti itu. Saya yakin akan kuat. Oke, ini penampakan sebelah kirinya teman-teman. Baik, rumah ini saya desain seperti ini teman-teman karena budget saya ketika itu minim teman-teman. Tidak cukup untuk membuat pondok yang full dinding gitu loh. Jadi saya akali seperti ini cara membuatnya ya. Bagaimana kesannya itu asik gitu lah, asik. Pemandangannya bisa terlihat seperti itu. Terus budgetnya itu minim seperti itu. Jadi saya desain seperti ini ya. Untuk bagian bawah teman-teman, tingginya ini sekitar 180 190 gitulah tingginya ya. Bisa lah untuk bikin gerasi ya, motor bisa itu 8. Ini 2, ini 2, ini 2, sana 2 bisa ya. Terus itu dapur teman-teman. Tuh dapur ini hampir 2 meter ya. Ya nyampe lah 1,5 meter dikali 4. Panjangnya sana 4. Terus di situ juga ada
kamar mandi teman-teman. Nah, ini parah ini teman-teman, parah ini yang ada ujung sedikit. Nah, untuk bagian luar jangan lupa dikasih lesplang seperti ini teman-teman, biar apa, kesannya itu wah rapi gitu loh. Lesplang itu pemanis banget itu, selain fungsinya juga nilai estetikanya juga ada teman-teman. Jangan lupa taruh bendera biar lebih jos. Oke, sekarang kita masuk dulu. Nah, untuk tangga teman-teman, kata orang Bangka ya, jumlah anak tangganya itu harus ganjil teman-teman. Apa masalahnya saya juga lupa kemarin. Ada filosofinya gitu loh. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, jadi 5 anak tangga. Kalau enggak 3, 5 gitu. Kalau tinggi 7 bisa tuh. Masuk, set, hap. Nah, ini terasnya, teras ya, pagar ini kayunya sekali lagi bukan kayu kuat, kayu terentang. Ini terasnya ya. Ini 4x4. Ini 4. Kesini juga 4. Ya. Nah, untuk kamarnya ini teman-teman. Tuh, kita siapkan apa? Tempat tidur begini. Kaca. Ya. Kamarnya ini 2 meter dikali 2 meter. Ya. Tuh. Jam radio teman-teman, maaf ya agak berisik soalnya saya nyetel radio. Saya tadi masak nih. Nah, ini teman-teman, ini dapurnya ini ukuran 1,5 meter dikali 4 meter ya, 1,5 meter dikali 4 meter. Ini pintu juga bisa dibuka. Terus di sini ada kas ya, untuk menyimpan makanan. Kalau di sini bilangin gerobak. Untuk pintu sendiri sini ada 4, pintu kamar 1, terus pintu dari ruangan utama ke dapur 1, pintu samping 1, pintu belakang pun 1. Tuh. Kamar mandi. Ya. Oke teman-teman ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, ini perlu teman-teman, perlu banget ini kunci ya. Ini juga kunci ya untuk nyimpan barang-barang. Ini ada barang-barang yang semprot dan sebagainya, dodos ya. Jadi ini sangat diperlukan, jangan lupa ini. Pemandangannya bisa kita lihat teman-teman ya, sawit. Nah di sana juga ada pondok sepupu saya, kurang lebih desainnya sama seperti ini teman-teman. Tuh. Baik teman-teman, kalau desain pondoknya seperti ini teman-teman, bukan berarti tidak punya kelemahan teman-teman, atau bukan berarti tidak punya kekurangan. Punya banget teman-teman ya. Bisa kita prediksi apa kekurangannya kalau tidak full dinding seperti ini ya. Dindingnya sekali lagi hanya di kamar dan di dapur seperti ini. Apa kekurangannya? Waktu angin kencang atau hujan lebat ya, hujan lebat disertai angin kencang, pastilah air itu berhembusan masuk ke sini kalau angin kencang. Kalau angin tidak kencang sih nggak apa-apa, aman ya, angin kencang serta hujan. Tetapi kekurangan itu bisa kita
bisa kita tanggulangi ya, bisa kita cegah dengan cara apa teman-teman? Nih kita kasih tirai seperti ini teman-teman ya. Dari terpal saja ya, kita gantungin di atas, terus bawahnya itu dikasih kayu yang agak berat gitu kan, terus digulung kalau enggak terpakai. Kalau hujan lebat baru dibentangkan seperti itu, diturunkan ya gulungannya itu. Kalau ditiup angin, karena ada kayu di dalam sini kan, ada kayu nih di bawahnya tuh, terus turun dia berat, insya Allah tidak akan tertiup angin ya. Seperti itu caranya teman-teman. Tapi jarang sih angin kencang seperti ini, hujan biasa-biasa saja. Tapi pernah airnya sampai segini, sampai di situ, anginnya dari sana terus hujan, bok. Tapi solusinya ini ya, pakai ini, tutup saja. Ini bisa dilepas ya, dilepas saja, ini dia akan berak ke bawah sana. Oke teman-teman ya, apalagi ya, jam sudah kita sepil, radio sudah kita sepil, alat sholat teman-teman jangan lupa. Nah ini yang penting teman-teman, halaman ini teman-teman kalau bisa ya bersih, harus selalu bersih. Biar apa? Biar kita lihat pun tidak sembraut gitu ya, tidak semak, tidak kotor. Jadi hati dan pikiran pun bersih rasanya itu. Coba tuh, ada sampah kan tuh, ini harus bersih teman-teman, dan usahakan juga harus luas ya. Ini saya mau mengorbankan 3 batang sawit ini untuk buat pondok ya, 3 batang sawit. Ya oh. See ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman, harus bersih ya. Alat-alat seperti ini, alat-alat kebersihan seperti cakar, sapu dan lain sebagainya harus siap sedia. Oh iya teman-teman, jangan lupa di sekitar pondok kita itu ditanam tanaman ya, tanaman bumbu-bumbu, rempah-rempah, atau tanaman obat-obatan. Ini saya tanam cabai teman-teman, udah lama ini, hampir 2 tahunan ini saya tanam ini, cuman agak sudah tua ini. Tambah lagi dimakan lutung. Nah ini ada kunyit ya, jangan lupa tanam seperti itu. Itu ada lengkuas atau laos, alpukat. Itu kelapa yang kuning, kelapa kuning. Ih, benderanya berkibar. Ini pemanisnya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi untuk ukuran ya, untuk desain dan lain sebagainya. Sekali lagi, budget untuk membuat pondok seperti ini itu tidak mahal teman-teman ya, karena saya pun bukan orang yang berduit teman-teman ya. Oleh karena itu saya pikirkan bagaimana saya yang pada mulanya budgetnya minim ini, saya pengen bikin pondok ini, kita desain sedemikian rupa sehingga kalau teman-teman misalnya pengen buat seperti ini, silahkan ya. Ini referensi saja, contoh sebagai bahan perbandingan ya kan. Misal ukurannya budgetnya minim ya, disesuaikan dengan ukurannya saja gitu kan. Terus kalau ada rezeki lebih, pengen buatnya lebih besar ya silahkan ya. Ini sekali lagi hanya untuk bahan perbandingan saja. Tapi bagi saya desain seperti ini cukup pas lah untuk saya ya, dengan budget yang minim. Kemudian saya sukanya melihat pemandangan ya, bisa lihat kiri kanan depan. Sekali lagi ini saya buat dengan budget kurang lebih 5-6 juta saja. Itu sengnya itu saya beli dari hasil YouTube, kurang lebih saya beli
sengnya itu 2 juta lebih sama 3 jutaan ya, pakunya itu yang banyak. Sekali lagi yang mahal itu kalau teman-teman nggak punya kayunya, pohon kayunya itu papan ya. Kalau di sini bilang pramu, itu yang mahal itu. Terus jasa ya, jasa mesin senso gitu loh, per kubiknya itu berapa gitu. Jasa tukang, ini selain tukang saya juga yang pelan-pelan bikinnya itu. Mana yang part-part yang saya bisa, sayalah yang bikin. Mana-mana yang susah seperti mendirikannya itu kan, masang sengnya kan butuh orang tuh. Jadi itu yang saya mengupah atau bayar upah itu teman-teman ya. Kalau teman-teman punya skill misalnya, bisa dibuat sendiri ya kan, nggak harus selesai sehari 2 hari teman-teman ya. Kalau bahasa Bangka bilang guyur, pelan-pelan saja teman-teman ya. Hari ini dapatnya bikin ini, esokan harinya bikin itu lagi kan gitu, pastilah selesai. Oh iya, lupa teman-teman, itu budget 5-6 juta tadi itu apabila kayunya dari kita ya, terus bikinnya juga ya kita yang pelan-pelan membantunya teman-teman. Jadi ini tuh hanya orang lainnya itu hanya mendirikan teman-teman, dan masang seng saja. Selebihnya untuk pasang dinding dan pasang pantai itu saya teman-teman ya. Terus bang, berapa bang kalau full seutuhnya dari orang, kayu dari orang, buatnya orang ya, kita terima bersih lah bang. Ini prediksi saya sampai 10 jutaan teman-teman. Sekali lagi, prediksi saya kalau full seutuhnya dari orang, tidak dibantu dari kita sendiri ya, kayunya bukan dari kita, dari orang, itu saya rasa 10 sampai belasan juta hanya untuk segini teman-teman ya. Ini tertolongnya kayunya dari saya, terus bikinnya pun saya yang kebanyakan bikin. Nah, orang cuma mendirikan saja dan bantu pasang seng ya teman-teman ya. Mungkin itu saja teman-teman sharing dari saya. Sekali lagi, video ini bukan untuk menggurui, saya malu teman-teman kalau menggurui barang cuma segini ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.